Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali bersama dengan Bu Irami dalam praktikum fitokimia di Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai maserasi. Apa itu maserasi? Maserasi adalah proses penarikan zat aktif dari serbuk simplisia, yakni dengan cara merendam serbuk simplisia pada cairan penyari atau pelarut yang sesuai pada suhu ruang. Cairan penyari yang digunakan itu disesuaikan dengan polaritas atau kelarutan zat aktif dalam cairan penyari yang digunakan, seperti pada tabel berikut ya. Nah, pada prinsipnya adalah like dissolve like, di mana suatu senyawa yang nonpolar akan lebih larut dalam pelarut yang nonpolar dan sebaliknya. Sebagai contoh, senyawa kurkumin dalam kunyit ya, dalam kurkuma longa ya, itu sifatnya nonpolar, tidak suka air, maka akan lebih larut dalam pelarut yang nonpolar juga seperti N-heksan. Ya, sebaliknya pada tanin dalam Camellia sinensis, daun teh, itu sifatnya lebih polar sehingga akan lebih larut dalam air panas. Oleh karena itu, pada di awal kita melakukan proses penyarian, pemilihan pelarut atau cairan penyari ini sangatlah penting untuk memastikan zat aktif yang ingin kita ambil itu sesuai. Titik kritis proses maserasi diantaranya lama maserasi, derajat halus serbuk, frekuensi, dan waktu pengadukan. Semakin lama proses maserasi, maka semakin banyak zat aktif yang dapat kita ambil atau kita sari sampai mencapai titik keseimbangan, yakni konsentrasi pelarut sama dengan konsentrasi zat aktif. Ya, pada proses ini dapat dikatakan bahwa pelarut sudah jenuh zat aktif, sudah penuh ya. Anggap kursinya pelarut itu ada 10, si zat aktif sudah memenuhi 10 kursi tersebut. Ya, pada saat ini sebaiknya proses maserasi dihentikan karena kenapa? Kalau dilanjutkan percuma, kita sudah tidak bisa dapat mengambil zat aktif lagi. Derajat halus serbuk simplisia mempengaruhi efektivitas maserasi. Semakin halus suatu serbuk simplisia, maka semakin luas permukaan kontak antara serbuk dengan pelarut. Akan tetapi, serbuk yang terlalu halus dapat menimbulkan masalah. Ya, sel-sel akan menjadi pecah. Ya, bahkan senyawa volatil seperti minyak asiri dapat lebih mudah menguap dan hilang. Ya, begitu juga amilum yang terkandung dalam serbuk simplisia juga bisa keluar dan akan mengganggu proses pemisahan antara zat aktif dengan ampasnya. Oleh karena itu, kita harus menggunakan derajat halus tertentu agar efektivitas maserasi dapat kita capai. Semakin sering dan lama waktu pengadukan selama proses maserasi dapat meningkatkan waktu kontak antara serbuk simplisia dan pelarut ya, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyarian zat aktif terhadap pelarutnya. Ya, oleh karena itu jangan lupa rajin-rajin ngaduk ya. Proses maserasi juga memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu proses pengerjaan dan peralatannya sangat sederhana ya, simple. Dan untuk kekurangannya ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama ya, dan penyarian juga kurang sempurna. Akan tapi kita bisa atasi dengan pengadukan dan remaserasi. Proses remaserasi adalah penyarian kembali atau maserasi kembali ya dari ampas ya hasil dari maserasi ya, menggunakan pelarut yang baru ya. Dalam arti baru di sini adalah belum digunakan untuk ekstraksi. Ya, untuk maserasi pelarut yang digunakan adalah 10 kali bobot serbuk simplisia awal. Misalkan kita ingin maserasi 100 gram serbuk simplisia, 10 kalinya berarti kan 1000 mili pelarut gitu ya, atau 1 liter pelarut. Nah, sebagai contoh misalkan pada praktik kali ini kita menggunakan pelarut etanol 70%. Nah, akan tetapi di lab itu adanya etanol 96%. Nah, pertanyaannya, berapakah
berapa mili etanol 96% yang perlu kita ambil untuk membuat etanol 70%. Siapa yang tahu buru-buru itu silakan ditulis di kolom komentar. Yuk, sekarang kita masuk pada tahapan pembuatan ekstrak dengan metode maserasi. Ya, pertama kita siapkan dulu serbuk Synthesia, ya, Synthesia kering kita jadikan serbuk dulu, ya, kemudian kita blender gitu ya. Setelah kita blender, kita taruh serbuknya, kita seragamkan ukurannya. Dengan cara kita mengayak pada ayakan 20/40. Di sini maksudnya menggunakan 2 ayakan ya. Ya, ayakan 20 itu kan dia lubangnya itu gede-gede ya, sedangkan 40 lubangnya kecil-kecil. Yang lubangnya besar-besar, ayakan lubang besar-besar itu kita taruh di bagian atas, sedangkan ayakan kecil di bagian bawah ya, 20/40 seperti ini. Ya, kemudian kita ayak ya, kemudian nanti akan terpisah bagian kasar, setengah kasar, kemudian halus. Kita ambil yang setengah kasar, yang tengah-tengah ya, yang lolos di ayakan 20, yang tidak lolos di ayakan 40. Ya, harapannya kita ukuran serbuknya ini ya, tengah-tengah gitu ya, tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus. Langkah selanjutnya, serbuk Synthesia yang telah kita ayak, kita timbang dengan baja analitik, di mana cawan porselen atau wadahnya sudah kita taruh, kemudian kita timbang. Ya, misalkan kita mau buat 100 gram gitu ya, boleh 100 atau mau langsung 500 gram juga boleh, tergantung bejananya dan pelarut yang digunakan ya. Kemudian kita lakukan penyarian dengan pelarut yang sesuai. Misalkan tadi kita gunakan etanol yang 70% ya, sudah kita buat etanol 70%. Siapkan alat-alatnya ya, ada batang pengaduk, ada serbuk yang sudah kita timbang, ada gelas ukur ya, 1 liter, kemudian ada bejananya. Kemudian kita tuang etanol 70%-nya ya, kemudian kita pindahkan ke dalam bejana, serbuk ditambah etanolnya. Etanolnya yang pertama adalah sebanyak 7,5 kali bobot awal. Kalau misalkan dari bobot awalnya adalah 100 gram, ya berarti 7,5 kalinya gitu ya, 750 mili gitu ya. Kemudian kita aduk ya sekiranya lebih selama 15 menit agar terjadi kontak antara serbuk Synthesia dan pelarutnya ya. Kemudian kita lakukan maserasi selama 5 hari, dimana setiap harinya kita lakukan pengadukan secara berkala, dan penyimpanan bejana ini kita lakukan dalam kondisi tertutup ya, dan terlindung dari cahaya matahari. Setelah 5 hari proses maserasi, kita sekai, kita pisahkan antara ampas dan filtratnya. Filtratnya kita simpan pada wadah tertutup rapat dan terlindung cahaya, sedangkan ampasnya kita dapatkan remaserasi ya, maserasi kembali. Agar apa? Agar senyawa yang mungkin masih ada dalam serbuk bisa kita ambil gitu ya. Harapannya proses ini terjadi secara optimal seperti itu ya. Kemudian remaserasi ini dilakukan dengan pelarut ya, sisanya yang kemarin kita baru lakukan 7,5 kali, berarti 2,5 kali pelarut, berarti sisanya 250 ml etanol terhadap ampas ya. Ini namanya proses remaserasi. Kita lakukan tidak begitu lama karena kemungkinan besar senyawa yang ada di serbuk tinggal sedikit gitu ya, 2 hari aja cukup. Sama ya, kita lakukan pengadukan setiap hari secara berkala ya. Ingat, frekuensi dan lama pengadukan itu dapat meningkatkan efektivitas proses penyarian ya. Kemudian setelah 2 hari kita lakukan pemisahan ya antara ampas dan filtratnya. Filtrat pertama hasil maserasi dan filtrat dari remaserasi kita gabung jadi satu, kemudian kita enapkan ya. Kemungkinan mungkin ada pati-pati ya, milum yang masih tertinggal di situ, kita enapkan. Kita benar-benar hati-hati ambil filtratnya. Filtrat ini kita pindahkan ke cawan porselin yang sudah kita timbang ya. Jangan lupa menimbang cawan porselin ya. Cawan porselin kita timbang, kita catat
berapa beratnya. Kemudian filtrate yang sudah kita anapkan tadi kita tuang ke cawan porselin, kemudian kita uapkan. Penguapan ini kita bisa lakukan di atas water bath atau kita lakukan dengan rotary evaporator. Ya, untuk praktikum kali ini kita menggunakan penguapan dengan water bath ya, kita uapkan sambil diaduk-aduk di pinggirnya, kan biasanya lebih kering cepet ya. Kemudian kita bisa lakukan dengan bantuan kipas angin. Kenapa? Agar saat proses penguapan itu kan ada konveksi dari panas ya, dari bawah ke permukaan, otomatis yang bagian permukaan pelarut itu akan jauh lebih dingin. Oleh karena itu dengan bantuan kipas angin, adanya aliran udara itu dapat mempercepat proses penguapan ya. Kemudian setelah kita lakukan tersebut sampai esrok tersebut kental, sehingga kental seperti ini, maka kita lakukan penimbangan ya. Penimbangan otomatis dengan cawan porselin yang sama dengan kita timbang tadi ya. Setelah kita timbang, otomatis yang kita timbang adalah cawan porselin plus ekstra kental. Dan karena kita sudah punya data berat atau bobot cawan porselin, kita tinggal kurangkan saja cawan porselin plus ekstrak dikurangi dengan bobot cawan porselin. Dapatlah bobot ekstrak ya. Kita sudah dapat bobot ekstrak, kemudian kita hitung rendemen. Dengan cara apa? Rendemen sama dengan bobot ekstrak kental dalam satuan gram dibagi dengan bobot serbuk simplicia awal dalam satuan gram dikali 100%. Ya, silahkan menghitung nanti ya setelah Anda mendapatkan bobot atau bobot ekstraknya. Ya, ekstrak kental yang sudah kita dapat tadi, sudah kita hitung rendemennya. Kita juga bisa lakukan kontrol kualitas ekstrak meliputi parameter spesifik dan non spesifik yang dapat kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yes, sampai di sini dulu untuk materi maserasi. Ya, semoga sukses dalam membuat ekstrak kentalnya. Sampai jumpa.